Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kiranya ibadah yang boleh kami lakukan sampai pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ini hati kami, biarlah menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengajari kami Tuhan, untuk kami selalu menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan setiap hari. Pada saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, sehingga ketika dia boleh menyampaikan firman Tuhan, biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang berotoritas di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu berharga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom bagi kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa ya, waktu-waktu ini begitu cepat. Apalagi dalam kondisi sekarang semua negara di dunia ini ya menghadapi kondisi yang sama, kondisi ekonomi, finansial. Mungkin bisa dikatakan krisis ekonomi. Di Indonesia saja ya, begitu banyak orang-orang yang susah mencari pekerjaan ya, banyak pengangguran. Kalau misalnya dia punya modal, baguslah ya, bisa membuka usaha. Tetapi kalau tidak ada, maka dia akan mencari pekerjaan apapun itu supaya bisa menyambung hidup. Ya. Saya baru pulang dari kampung Bangka Belitung. Saya melihat banyak sekali ya orang yang di PHK karena masalah tentang pertambangan timah. Ya. Nah, jadi Mentok itu, daerah saya itu, kampung saya, kampung kelahiran, itu adalah penghasil timah terbesar ya di Indonesia. Ya. Nah, jadi walaupun bukan kami yang mengalami begitu ya, karena ya keluarga kami itu sudah ada usahanya seperti itu ya. Tetapi ketika melihat orang-orang turut sedih gitu, apa yang mesti dilakukan? Ya mendoakan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengalami terhimpit dalam kondisi ekonomi seperti itu, kadang memberikan perangkap bagi kita ya, untuk mengandalkan Tuhan dulu yang pertama atau mengandalkan dunia ini. Dan jawaban yang tentu bisa kita dengar ya, orang berlomba-lomba untuk mengandalkan dunia ini. Ya salah satunya kalau ingin punya kekayaan, ingin punya otoritas, jabatan, posisi, ya akhirnya orang ingin cara instan, pergi melibatkan okultisme, ya, dunia kegelapan itu ya. Okultisme itu praktek sihir, praktek tahyul untuk mencari jalan cepat. Itulah yang mengandalkan dunia. Tetapi apa dampaknya? Nah, saat ini mari kita pelajari firman Tuhan ya, yang diambil dari Injil Markus. Bagaimana di sini ada seorang gila ya, mungkin kalau sekarang istilah gila itu nggak boleh lagi dipakai ya, ODGJ sekarang istilahnya ya, orang dalam gangguan jiwa. ODGJ ini terikat dengan kuasa kegelapan, banyak kuasa setan mengikat dirinya ya. Tapi dia sudah mencari kemana-mana sehingga dia diasingkan ke suatu tempat. Ketika dia melihat Allah, maka dia bisa terlepas dari itu semua. Mari kita mempelajari nas firman Tuhan dari tema terlepas dari belenggu roh jahat, diambil Injil Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kita membacanya secara bergantian. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa.
Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Amin. Sampai demikian firman Tuhan. Kiranya diberkatilah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perhatikan lokasi kejadian daripada Yesus mengusir roh jahat ini adalah letaknya di seberang Danau Galilea. Ya. Ingat bagaimana Danau Galilea adalah tempat Petrus melihat bahwa Yesus sedang berjalan di atas air. Jadi daerah-daerah itu tempat di mana Allah mengizinkan manusia melihat mujizatnya. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang terhormat di tempat itu. Siapakah orang-orang terhormat itu? Ahli Taurat, orang Farisi, di mana mereka hanya bisa menyampaikan tentang Taurat Allah, tetapi mereka tidak ada kuasa untuk melakukan firman yang mereka katakan itu. Tetapi jelas berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus ketika melakukan banyak mujizat, dia tidak hanya melakukan itu dengan otoritas Allah, tetapi dia melakukan itu dengan kasih Allah. Jadi bersatu padu di dalam diri Yesus ada kasih, ada kuasa Allah. Kasih dan kuasa Allah bercampur menjadi satu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kita perhatikan bagaimana di dalam pasal 5 ini, Injil Markus ini, Yesus diperhadapkan dengan orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kita melihat bagaimana orang yang kerasukan roh jahat ini, orang gila itu ya, diasingkan di pekuburan. Kenapa? Karena dia ini sudah mengganggu masyarakat di daerah Gerasa. Ada yang bilang Gadara ya, Gadara, ada di sini Gerasa. Siapa yang berani sama orang gila? Ya, ini hamba Tuhan berani nggak sama orang gila? Pernah nggak mempraktekkan?
Walaupun Anda kan misalnya tingkat 1 ya, saya sudah masuk STTOI. Ada orang gila bawa kemari, gitu ya. Kutengking dalam, wah dia yang pukul kamu pakai batu. Ya. Atau alumni ya, menjumpai orang gila ya. Kemudian mau saya doakan, kata dia begitu, aku lebih pintar berdoa daripada kau, gitu ya. Mungkin secara naluri kemanusiawian kita tuh takut sama orang gila. Kenapa? Karena dia bisa membawa kita ke dalam bahaya. Sehingga orang yang kerasukan jahat ini diasingkan ke pekuburan. Dan tidak ada satupun yang berani untuk mendekati orang itu. Ya. Nah tetapi Yesus tahu bahwa orang gila sekalipun membutuhkan kasih Allah. Kalau kita perhatikan bagaimana kitab Injil ini menceritakan tentang Yesus mengusir roh jahat, ya, baik itu Matius, Lukas, Yohanes, begitu ya. Matius, Lukas ya secara khusus dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Yesus hanya menyeberang dari tempat sini menuju daerah Gerasa hanya demi satu orang gila itu. Kadang nggak masuk akal ya. Kenapa dilakukan itu gitu? Tetapi itulah yang dikatakan kasih Allah. Kasih manusia masuk akal. Holong mengalap holong. Masuk akal. Tapi kalau kasih Allah kadang nggak masuk akal. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Amin. Ya. Dan di situ Yesus turun dari perahu dan apakah Yesus tidak tahu ada orang gila? Yesus tahu. Ketika orang itu menemui Yesus di dalam ayat yang pertama, ya. Yesus tidak takut. Yesus tidak takut. Justru Yesus menjumpai dia, mengatakan kepada roh jahat yang ada di dalam diri orang yang kerasukan itu, keluar engkau hai roh jahat, keluar dari orang itu, keluar dari orang ini. Yesus melakukan suatu percakapan kepada orang yang kerasukan setan itu. Jadi poin yang pertama kita perhatikan bagaimana iblis suka sekali menggunakan manusia sebagai medianya. Sehingga kita sebagai orang yang belajar firman Tuhan, kita jangan terkecoh ketika kita melihat orang gila. Kita nggak boleh membenci orangnya, tetapi bagaimana dengan kuasa Kristus yang ada di dalam diri kita, kita mengusir roh jahat di dalam orang gila itu. Bagaimana kuasa setan, roh jahat itu masuk ke dalam orang gila ini sehingga dia begitu tersiksa. Ya, poin yang pertama, Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Allah supaya roh jahat itu keluar dari orang itu. Dan Yesus bertanya kepada orang tersebut, "Siapa namamu?" Dan namanya Legion. Artinya apa? Sepasukan roh-roh jahat. Jadi jangan Anda pikir bahwa roh jahat itu hanya setan gitu ya. Itu yang kalian takutkan misalnya kuntilanak gitu, kemudian apalagi tuyul, itu tuh masih karyawan-karyawannya iblis. Ya. Ini masih jumpa kuntilanak aja udah takut banget gitu ya. Gimana kalau kamu ketemu sama iblis ya? Ya, ngelihat misalnya mati lampu di asrama ya, ngelihat kain terbang putih sudah trauma gitu ya. Ya anggap aja itu kain yang melayang di tiup angin yang besar gitu ya. Takut ke kamar mandi aja perlu berdua kawan, nanti takut ya, tapi kalau takut suka juga nonton film horor ya, takut ya. Yesus tidak takut ya. Dan Yesus kenal bahwa Legion itulah yang sebenarnya menguasai roh jahat, menguasai orang tersebut. Sehingga dengan kuasa manusia, orang itu tidak bisa
tidak bisa ditawan, sudah diikat dengan rantai, tetap bisa dilepaskan. Mungkin para mahasiswa ya, alumni bisa menggambarkan ya, gimana sih orang gila yang dimaksudkan di dalam Injil Markus itu. Benar-benar mengerikan gitu ya. Kondisinya itu kacau. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengekang dia. Nah, kalau di kampung Batak ini dipasung gitu ya, tapi itu pun gak bisa membatasi dia untuk lepas dari pasungan itu, saking kuatnya orang itu ya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus mengasihani orang itu ya. Yesus menyuruh orang gila itu supaya dia sadar ya. Tetapi iblis tetap mengikat dia. Nah, sampai pada waktunya di dalam ayat yang ke-11, roh jahat itu mengatakan, suruhlah kami pindah ya ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ada suatu permohonan dari roh jahat itu supaya jangan dilemparkan ke dalam lubang maut ya, tetapi biarlah kepada binatang tersebut begitu ya. Nah, kita melihat di sini Yesus mengasihani orang yang kerasukan roh jahat itu ya. Jadi iblis menggunakan orang gila itu sebagai media untuk melawan Yesus sang anak Allah. Apakah iblis kenal siapa itu Yesus? Tentu kenal. Di dalam ayat yang ke-7 ya, orang gila itu katakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Iblis tahu bahwa yang mendekati dia adalah anak Allah, Yesus namanya ya. Tetapi apa? Dia hanya tahu bahwa oh itu Yesus ya. Saya tahu Yesus. Yesus bisa membuat mujizat, Yesus bisa menyembuhkan ya. Saya tahu. Tetapi tidak mau ya, takut kepada Yesus. Ya, hanya tahu betapa pentingnya ya memiliki sikap hati yang takut akan Allah. Ya. Tidak boleh kita hanya tahu, oh saya itu mahasiswa teologi, saya itu hamba Tuhan. Ya. Pasti iblis takut sama saya, belum tentu. Ini ceritanya, ya, iblis tahu, tetapi dia tidak gentar kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang memiliki kuasa dan kasih Allah mengabulkan keinginan roh jahat itu, memindahkan roh jahat itu ke babi-babi yang banyak, dan babi itu kerasukan roh jahat, jatuhlah dia ke jurang. Ya. Kita perhatikan di sini, ya, roh jahat menguasai manusia. Banyak bidang yang bisa dia rasuki manusia itu ya. Dalam cerita ini, roh jahat memasuki diri manusia dalam bentuk orang gila gitu ya. Nah, di tempat yang lain roh jahat bisa memasuki manusia dalam berpikir jahat. Apakah roh jahat bisa memasuki hamba Tuhan? Bisa. Ketika hamba Tuhan ya tidak memiliki waktu persekutuan dengan Tuhan, tidak saat teduh, tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, bahkan ketika menyampaikan firman Tuhan tidak ada persiapan, bahkan dalam memuji Tuhan, baik itu pemain musik, tidak ada persiapan hati, roh jahat bisa masuk ke situ. Sangat menjebak. Roh jahat ini sangat menjebak.
Sehingga betapa setiap hari kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk melakukan setiap hal yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak trik yang dilakukan oleh roh jahat kepada setiap manusia tanpa dia sadari. Contoh, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, dalam bahasa Bataknya itu ya, marurat, magodang, dohot, marpabue, itu istilahnya. Ya. Harus berakar. Semakin kita membaca firman Tuhan, maka kita harus semakin berakar di dalamnya. Berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah. Roh jahat, iblis, ya, juga mencontoh apa yang dilakukan oleh anak Tuhan itu. Sehingga anak iblis itu dia bikin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Apa itu berakar? Dendamnya, marah. Ya, marahnya itu berakar. Apalagi kalau misalnya kalian punya orang tua yang benci sama abang-abangnya, itok-itoknya dulu begitu ya. Sehingga anak-anaknya ya ini kalian diwariskanlah kebencian kepada bapak tuamu, kepada namborumu. Ya, kamu yang gak tahu apa-apa, mereka sudah berantem sebelum kau lahir. Ya. Sehingga orang tuamu bilang, jangan pernah ke rumah bapak tuamu itu. Pamanmu itu jangan pernah, dia jahat sama bapak waktu kecil. Ya. Kemudian turunlah itu kepadamu ya, kamu sebagai anak-anaknya gitu. Akhirnya kau nggak suka, kamu benci kepada anak-anak bapak tuamu, nemborumu, pamanmu, semuanya itu ya. Dendam udah berakar ya. Terus jumpa sama teman yang cinta firman Tuhan, kau harus mengampuni ya bapak tuamu. Enak aja ya. Nggak bisa, aku nggak bisa mengampuni. Ada lagi satu lagi, kau harus mengampuni adekmu, kau harus mengampuni kakakmu. Enak aja, ya. Dia nggak menganggap aku lagi sebagai adik, ngapain juga aku anggap dia sebagai kakak. Itulah contoh berakar itu. Ya. Sehingga orang yang dendam sangat berkaitan erat dengan namanya tersinggung. Ya. Itu terus disimpannya ya. Benci, iri, dengki, marah, dendam, tersinggung. Itulah contoh-contohnya berakar. Ya. Kemudian bertumbuh. Ada juga bisa ya roh jahat bertumbuh ya. Oke, dia baca firman Tuhan, tetapi itu untuk dia, bukan untukku. Ya. Walaupun sudah menjadi hamba Tuhan, masih saja ya menyimpan dendam itu. Ya, bertumbuh, umurnya bertambah, happy birthday setiap tahun ya. Dosanya juga happy birthday. Ya. Bertumbuh, dia bertumbuh. Melihat bapak tuanya, kakaknya udah biasa aja lah. Ya udah bertumbuh dong ya. Biasa aja. Kakaknya udah bertobat, saya minta maaf ya, kamu itu adik saya yang baik. Oh iya, paling besok juga kau lakuin. Udah datar, udah bertumbuh toh, udah bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh, berbuah, ya. Dikit disinggung, wah langsung ya pembunuhan terjadi. Kelihatan ya, namanya buah kan kelihatan. Makanya nggak heran kalau misalnya kita lihat di media massa ya, berita-berita begitu. Ada sesama kakak beradik bunuh-bunuhan. Anak kepada orang tua, banyak terjadi seperti itu. Ya. Ada juga pendeta membunuh orang. Ya. Jadi jangan sampai berbuah kejahatan itu dalam dirimu. Tapi firman Tuhan berbuah boleh. Amin. Ya. Nah. Karena roh jahat itu banyak merasuki manusia. Dari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berpikir ya, berpikir jahat ya. Bermain games ya. Makanya di STTO ini nggak boleh mahasiswa pegang handphone. Bu, pelayanan jauh, tetap andalkan Tuhan. Nggak boleh pegang handphone.
Nanti kami kesasar Bu, bagaimana? Enggak apa-apa, Tuhan Yesus sang komandan. Tahankan gitu ya. Aduh, jahat sekali. Wah, dia merasuki teman-temannya. Mari kita demo. Supaya kita pegang handphone begitu ya. Tetap dijumpai. Apa yang mau didemo? Enggak apa-apa Bu. Baiklah, enggak apa-apa. Enggak pegang handphone juga enggak apa-apa Bu. Gitu ya. Sempat protes ya, mahasiswa ya, kenapa kami nggak bisa pegang handphone gitu ya. Makanya kadang mahasiswa tuh senang kalau pelayanan weekend jauh banget gitu. Dia pikir, ini alasan bisa pegang handphone gitu ya kan. Apalagi kalau jemaatnya baik-baik ya, ini pakai handphoneku, nah, kan. Wah, itu bukannya melihat renungan harian ya, tapi melihat status orang. Itu dari pikiran. Kemudian dari segi keuangan, ya, mau mendekati ujian, aduh, uangnya nggak cukup gimana? Ya udahlah, nanti hari pertama nggak usah ujian lah. Ya. Akhirnya keteteran ya kuliahnya. Jadi hati-hati ya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus hati-hati. Apalagi nih jebakan yang akan iblis perhadapkan kepada kita, supaya kita jangan jatuh. Kalau sudah jatuh, repot ya. Kita nggak bisa lagi membedakan mana nih firman Tuhan yang menegur aku, maupun firman Tuhan yang ku dengar tapi bukan untuk aku, untuk dia. Ini dalam dengarkan firman Tuhan ya. Yang pegang handphone nggak boleh pegang handphone ya, harus fokus gitu dalam firman Tuhan. Itu jebakan iblis. Supaya jangan sampai berakar, bertumbuh dan berbuah melakukan yang jahat. Sehingga terlihatlah ketika ada pertanyaan, di dunia ini apakah orang baik lebih banyak daripada orang jahat? Maka serempak kita akan menjawab, orang jahat Bu. Betul, tidak kelihatan buahnya. Makanya terlalu sedikit kita di sini untuk menjadi hamba Tuhan. Terlalu sedikit dibanding terlalu banyak orang jahat di sana yang perlu kasih Kristus. Ya. Kiranya yang baru-baru ini ya, semua mahasiswa ini ya, mau tetap setia bagi Kristus ya. Amin. Mau tetap setia bagi Kristus. Engkau ada di sini bukan untukmu, tapi untuk Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang gila itu ya. Orang yang kerasukan roh jahat itu. Kita bisa melihat ya bagaimana roh jahat adalah roh yang diproduksi oleh iblis, dan roh jahat itu adalah iblis ya. Tujuannya dia merusak manusia, membelenggu orang, dan menjadikan orang itu mati di dalam kebinasaan. Itulah tujuan daripada roh jahat. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Allah. Allah memproduksi jenis-jenis buah dalam setiap orang percaya. Buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, kesucian, penguasaan diri. Itu dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ya. Itu adalah produksi oleh Roh Allah. Ya. Jadi Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Dia bekerja untuk menguduskan manusia yang rusak kepada keselamatan, membuat mereka orang yang percaya ini kepada kebenaran, dan akhirnya mereka itu sempurna seperti Kristus. Jadi kita membutuhkan kesempurnaan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Salah kalau kita berpikir bahwa ketika kita sudah menjadi mahasiswa STTOI maka kita otomatis akan kudus. Salah kalau kita berpikir ketika kita pakai baju dari atas ke bawah hanya mata yang kelihatan maka kita disebut orang kudus. Salah kalau kita berpikir bahwa setiap hari kita ke gereja kita kasih persembahan maka kita adalah orang kudus. Itu salah berpikir. Yang benar adalah ketika engkau mau suci dan kudus, ada 3 cara yang Allah lakukan dalam dirimu. Apa? Membaca firman Tuhan itu bisa membuat engkau kudus.
Darah Kristus bisa membuat engkau kudus. Ya. Firman Tuhan bisa membuat engkau kudus. Itu. Tetapi manusia berusaha supaya aku kudus, aku masuklah menjadi mahasiswa STTOI. Aku rajinlah ke gereja. Enggak. Itu salah semua. Ya. Jadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri membawa orang-orang yang percaya kepadanya supaya mereka boleh menghidupi kebenaran dan akhirnya mereka bisa serupa dengan Kristus. Betapa luar biasanya proses yang harus kita ikuti kalau kita mau menjadi hamba Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sebutkanlah hamba Tuhan yang berhasil, hamba Tuhan yang hidupnya senang, hidupnya diberkati ketika mereka mengikut Allah, mereka mengikut Kristus. Sebutkanlah siapa itu hamba Tuhan itu. Nabi perjanjian lama, ada yang hidupnya berhasil. Oke, Ayub bu, hidupnya berhasil. Kamu lihat akhir hidupnya, prosesnya. Yeremia, nabi yang selalu berkhotbah, tetapi satu pun orang tidak ada yang percaya. Siapa? Siapa lagi? Ya, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, abang-abangnya. Oke, dalam perjanjian baru, siapa? Yohanes Pembaptis sebagai nabi, guru, tapi akhir hidupnya dipenggal kepalanya ketika dia memberitakan kebenaran. Paulus, ya, mati, dibunuh. Ya. Yohanes murid Yesus dibuang ke Pulau Patmos. Ketika kita melihat gambaran-gambaran para nabi, para rasul sepanjang Alkitab itu, kita kemudian sampai berpikir, siapakah aku ini yang mau mengikut Tuhan tetapi hanya meminta berkatnya saja? Siapa aku ini? Kita nggak ada apa-apanya. Sehingga kita mulai bersahabat dengan namanya penderitaan. Kita bersahabat dengan namanya pergumulan. Kita bersahabat dengan namanya tekanan-tekanan yang kita alami di dunia ini. Ketika kau harus kuliah, orang tuamu sakit, tidak boleh pulang. Kau harus letakkan lututmu di bawah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jamah orang tuaku. Ketika kau nggak punya uang, tapi sepatumu sudah robek-robek, itu waktunya kamu untuk berdoa, Tuhan, kalau ada berkat, aku akan beli sepatu baru. Terus sampai di toko sepatu, Tuhan, yang mana ya sepatu untukku? Itu bukan cengeng, tapi apa? Belajar untuk sedikit demi sedikit percaya kepada Tuhan. Siapa di sini ada orang tua yang gak suka anaknya mengandalkan dia? Ada orang tuamu yang gak suka kamu andalkan? Misalnya ketika kamu sekolah, ada orang yang jahatin kalian gitu kan. Pulang sekolah, malah kau jumpai tetanggamu, kau cerita, tadi anak itu ganggu aku. Kamu lebih cerita kepada tetangga atau kepada orang tuamu? Terus orang tua seneng gak? Seneng lah ya. Oh, ternyata anakku lebih percaya sama aku daripada tetangga. Kecuali kamu anak tetangga ya kan? Lahir di orang tua itu, gitu kan? Kita mana tahu perbuatan itu. Makanya kamu sering cerita sama tetanggamu. Tapi kalau kamu anak orang tuamu tulen, pasti kamu gak mau cerita sama tetangga. Kamu pasti akan cerita sama bapak mamamu. Bapakmu gak mau dengar, tanya sama mak, tadi anak itu gangguku mak. Oh iya, gitu ya kan, tanggapannya berbeda-beda. Kalau orang tuamu, mamamu bilang, gak apa-apa, coba kamu jumpai tetangga kita si Jarwo. Apa yang mau dia sampaikan sama kamu? Curiga kamu. Waduh, apa-apa ini? Gitu ya. Pasti orang tua senang kalau anaknya mengandalkan dia, benar gak? Ya, pasti senang. Seperti itulah Bapa kita di sorga.
sedikit demi sedikit kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku ingin melayani dia, tapi dia jahat sama aku Tuhan. Bagaimana? Terus Tuhan bilang, layani dia, kasihi dia, sayangi dia. Iya Tuhan, iya. Lewat ya. Sebelumnya buang muka ya. Tapi setelah lewat lagi, hai, dia nggak apa, ini makhluk gila dari mana nih gitu ya. Barusan berantem kemarin. Tapi udah sapa, ya udahlah, apa-apa, doakan lagi. Tuhan, aku nggak mau menyerah. Jumpa lagi, hai, iya, gitu ya. Jangan disimpan kebencian itu. Ya. Jangan pakai kamus. Aku kan juga manusia, walaupun aku mahasiswa STTOI, aku kan juga manusia. Itu cara iblis, cara setan untuk membuat kamu merasa nyaman dengan kesalahanmu. Sehingga kita harus menaklukkan perkataan itu dan kita bilang, ku lawan iblis. Aku gak mau lagi benci, aku gak mau lagi marah, aku gak mau lagi tersinggung. Sehingga sedikit demi sedikit Roh Kudus bekerja di dalam dirimu dan akhirnya engkau serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Nah, tadi ya poin yang kedua ya, bagaimana Yesus berkuasa dan akhirnya orang itu sudah menjadi waras di dalam ayat yang ke-15. Ya. Orang-orang kagum melihat, wow, luar biasa, berarti ini orang yang sudah lama gila gitu ya, tapi bisa sembuh, hebat, luar biasa begitu ya. Dia sudah bisa berpakaian dengan rapi ya. Ini bahaya loh, legion itu ya. Siapa di sini yang pernah pelayanan terhadap orang kerasukan setan? Atau kalian mantan kerasukan setan semua? Ya, siapa di sini pernah pelayanan okultisme? Oh ya, alumni pasti ya. Udah pernah ibu ajak pelayanan okultisme ya. Nah, yang baru-baru ini ya, mulai takut. Aduh, takut aku. Ngapain kamu takut sama iblis? Kecuali kamu anak iblis. Ya, anak Tuhan boleh takut? Tidak boleh ya, hanya takut sama Tuhan aja ya. Pokoknya hanya takut sama Tuhan. CCTV nggak boleh takut. Walaupun di sini ada CCTV ya, ada yang saya lihat CCTV-nya dicabut. Tidak boleh cabut-cabut CCTV. Ya. Sekarang fenomena aneh ya, orang lebih takut CCTV daripada Tuhan. Berarti banyak orang ya yang jahat, ya. Banyak orang jahat, butuh banyak hamba Tuhan yang melayani mereka. Amin. Yang gila sudah waras. Sudah terjadi kehidupan yang baru di dalam diri orang itu. Ketika orang sudah mengalami Yesus dalam hidupnya, maka dia pasti memiliki perilaku yang berbeda dengan dunia ini. Pastikanlah itu dalam hidupmu. Salah satu keunggulan STTOI adalah menjadikan manusia baru, dari lama menjadi baru. Ya. Pastikan bahwa Tuhan, aku ini sudah lahir baru. Ya. Aku sudah mengalami kuasa Kristus. Aku sudah lahir baru. Ya. Sehingga aku siap untuk diubah Tuhan, diperbarui Tuhan hari lepas hari. Harus ada kerjasama dengan Tuhan. Supaya kita mengalami pertumbuhan yang pesat. Ya. Tidak cebol gitu ya. Tidak itu aja pertumbuhannya ya. Sudah 10 kali Merry Christmas, Happy New Year, tetap gitu aja gitu ya. Bisa lihat gitu ya. Ada orang kayak begitu ya. Masih berantem aja 20 tahun ya. Merry Christmas, Happy New Year. Apalagi kan kalau pas akhir tahun itu kan dari anak kecil sampai yang besar ngomong gitu ya. Kasihan anak-anak kecil, kapan makan kuenya, ngomong terus ini. Gitu ya. Rupanya tanggal 1 Januari sudah melakukan dosa lagi. Ya. Kiranya kita nggak seperti itu di sini ya. Amin. Ya. Kita harus memiliki semangat untuk
diperbaharui hidupnya oleh Tuhan. Ya. Dulu kita adalah manusia yang dalam tanda kutip jahat, gila gitu ya. Tetapi sekarang ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita sudah mengundang Yesus dalam hati kita, maka kita sudah menjadi orang yang waras, orang yang sehat, ya, sehat dalam berperilaku, ya, sehat di dalam keterampilan, sehat di dalam pengetahuan. Ya. STTI menginginkan pribadi-pribadi yang tergabung di dalam lembaga ini terampil di dalam pengetahuan, di dalam skill, ya, kecakapan, dan di dalam iman, ya, sikap perilaku, sehingga menjadi suatu gambaran untuk kita melihat bagaimana orang yang benar itu adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Allah di dalam hidupnya. Sudah sejauh mana kita disebut sebagai orang benar di hadapan Allah, ya. Sehingga kita membutuhkan, ya, firman Tuhan setiap hari. Setiap perilaku yang buruk di dalam diri kita harus disingkirkan setiap hari, harus dimatikan setiap hari. Jangan dibuat pingsan, harus dimatikan. Hanya Anda sendiri yang tahu sifat-sifat yang masih tersembunyi yang jahat di dalam dirimu. Hanya Engkau sendiri yang tahu. Lewat firman Tuhan ini kita belajar untuk mengikis. Tidak hanya membuat itu pingsan, tetapi mematikan sifat-sifat tersebut, supaya ketika dia sudah mati sifat jahat itu, maka Roh Kudus berotoritas luar biasa di dalam diri kita, membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran. Kita suka akan kebenaran. Ketika kita mengetahui kesalahan, maka kita sudah tahu bahwa oh itu salah, ini yang benar. Kita terlatih untuk membedakan manakah kehendak Allah dan manakah kejahatan iblis. Ya. Dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita sehat. Ya. Tidak hanya dalam perkataan, ini tantangan besar bagi hamba Tuhan, ya. Perkataannya sehat di depan mimbar, tapi perbuatannya jahat di tengah masyarakat. Ini tantangan besar bagi kita. Ya. Ada pendeta khotbahnya bagus banget, ya, bagus, jemaatnya wah senang dengar. Selesai amin amin, lihat pendeta itu merokok, minum tuak, minum bir. Dia nggak membunuh, ya, dia nggak mencuri. Tapi kita kira-kira salah nggak kayak begitu? Salah nggak begitu? Salah. Ya. Bagus, firman Tuhannya bagus. Seakan-akan betul. Ya. Tetapi keluar dari ibadah, dia merokok kayak kereta api. Wah, merokok. Kalau saya melihat itu, saya kadang berpikir, aduh, maunya di surga itu ada kali ya dapur perapian gitu ya. Kalau dia butuh rokok, tinggal ambil aja dapur perapian. Tapi itu kan menurut ibu. Sudah jelas di surga tidak ada itu. Makanya orang yang merokok tidak masuk surga. Ya, pahami dengan benar. Walaupun di dalam Alkitab nggak ada kok rokok di dalam Alkitab. Apa berdosa, nggak ada itu. Tapi kan kita jangan polos-polos berpikir, ya. Makanya kita harus banyak belajar firman Tuhan supaya jangan polos di dalam kejahatan. Kita harus benar-benar belajar firman Tuhan supaya kita bijaksana. Amin. Ya. Yang gila menjadi waras. Kiranya kita yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus menjadi sehat kerohanian kita. Dan poin yang terakhir, yang ketiga. Nah, kita perhatikan menarik sekali di dalam ayat yang ke-18, ya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, menyertai Yesus, ya. Tetapi apa? Yesus mengizinkankah? Yesus mengizinkankah orang itu? Tidak, ya. Yesus tidak mengizinkan orang itu. Ya. Apakah karena Yesus tidak percaya kepada orang itu? Bukan. Karena pekerjaan dia bukan mengikuti secara
literal ya. Kemana Yesus pergi seperti para rasul kan, kemana Yesus pergi para rasul selalu ada gitu. Bukan itu pekerjaan dia. Tapi pekerjaan dia adalah di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ya. Jadi ada kasih Allah berarti ada pengasihanan Allah. Ya. Ketika orang yang sudah bertobat melakukan pelayanan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, bersyukurlah orang itu yang melayani itu. Kenapa? Karena Allah memercikkan pengasihannya kepada kita untuk dia. Ya. Tuhan memercikkan ya, kasihnya kepada kita. Jadi gambaran Kristus itu yang harus ada di dalam diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, bersyukurlah kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki sedikit persen gambaran Kristus nyata di dalam diri kita. Ketika kita mengampuni orang bersalah, bersyukurlah engkau. Kenapa? Karena gambaran Kristus Maha Pengampun itu ada di dalam dirimu. Jadi masih banyak PR kita, Bapak Ibu dan para mahasiswa alumni yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, untuk menjadi murid Kristus. Kalau hanya parametermu, aku sudah membaca 66 kitab di dalam Alkitab ini, itu masih tidak ada bedanya kau seperti ahli Taurat dan Farisi. Aku sudah membaca 40 kali loh Bu. Gak ada bedanya kau seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kau tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Yesus mengatakan, bukan itu pekerjaanmu mengikut aku, bukan. Tetapi kau memberitakan firman Tuhan, engkau menyampaikan kebaikan kasih Tuhan, bahwa engkau sudah dikasihani olehku, kata Tuhan. Dan orang yang sudah waras itu ya, dia pergi dan dia menurut apa yang dikatakan oleh Yesus, dan dia mulai memberitakan di daerah Dekapolis ya, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Poin yang ketiga, memberitakan kasih Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Supaya jangan banyak orang menjadi seterunya Allah, supaya jangan banyak orang yang memusuhi Allah. Allah tidak ada salah, kenapa harus dimusuhi? Itu menjadi PR kita, sehingga kita harus setia. Tuhan, siap tidak siap? Harus siap. Aku memberitakan Injil-Mu Tuhan, kepada siapa saja, kepada bapakku, mamaku, kakakku, adekku. Aku gak mau hanya aku yang selamat. Aku mau semua orang sekampungku selamat, karena mereka membutuhkan pengasihanan Engkau. Biarlah itu tetap selalu ada di dalam diri kita, sehingga itu yang memotivasi kita untuk terus semangat mengikut Tuhan kemana saja. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saat ini masih ada belenggu roh jahat di dalam dirimu? Roh jahat apa saja itu tadi? Ya, jikalau masih ada, ya matikan itu. Ya, kita membuka ya di dalam 1 Yakobus 4 ayat 7. Satu orang baca ya. 1 Yakobus 4 ayat 7. Begini cara untuk melawan kuasa iblis ya. 1 Yakobus 4 ayat 7, satu orang membaca. Bagaimana cara kita melawan roh jahat di dalam diri kita, jikalau itu masih ada di dalam dirimu? Silakan. Yakobus 4 ayat 7.
Amin. Yang pertama tadi Yakobus 4 ayat 7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dan ia akan lari kepadamu. Hal yang kedua di dalam 2 ya, Efesus 6 ayat 11. Yang pertama tadi Yakobus 4 ayat 7, yang kedua Efesus 6 ayat 11. Silakan. Beginilah firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Ya, mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Ketiga, ya yang ketiga di dalam Yohanes 4 ayat 4. Silakan. Yohanes 4 ayat 4. Silakan. Ya, di dalam Yohanes 4 ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Itu dijelaskan ya, bagaimana Yesus melakukan perjalanan. Ketika dia melakukan perjalanan, maka disitulah percikan kasih Allah itu ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, percakapan dengan perempuan Samaria itu konteksnya. Dan yang terakhir dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Silakan. Demikian firman Tuhan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin ya. Itulah beberapa ayat yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menang untuk melawan kuasa iblis. Ya. Nanti silakan kalau kalian menemukan ayat-ayat lain yang bisa engkau pakai untuk melawan iblis dalam dirimu, maka tuliskan itu di dalam catatanmu ya. Tidak mesti seperti yang yang tadi misalnya pernyataan-pernyataan, contoh misalnya 1 Yohanes 3 ayat 8 tadi ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa. Tapi ketika ia berjalan menyusuri Samaria, ya apa maksudnya? Berarti ketika Yesus berjalan pasti ada percikan-percikan kuasa Allah nyata bagi orang yang percaya kepadanya ya. Jadi itu bisa dipahami dan dikembangkan dengan hikmat Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu dan juga para mahasiswa alumni yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ya ini yang boleh kita dengarkan ya, dengan tema tadi ya, terlepas dari belenggu roh jahat, membuat kita menyadari ya, bahwa kuasa jahat itu hanya bisa lepas dalam diri orang jikalau dia mengandalkan kuasa dan kasih Kristus ya. Setiap hari kita membutuhkan kuasa dan kasih Kristus menolong kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Kita membutuhkan Kristus untuk membawa kita hidupi kebenarannya. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami pada saat ini. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang masih terikat dengan kegelapan, kiranya firman Tuhan ini menjadi senjata bagi kami untuk melawan iblis, sehingga kami boleh dibebaskan dari belenggu-belenggu si jahat. Dan kami mau tetap setia melayani Engkau, mengikut Engkau, memberitakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah Roh Kudus menolong setiap kami yang mendengarkan firman-Mu untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.